the leader of the class. Lead your friends to pray together. Please lead your friends to pray together. Pimpin berdoa, ya. Let's pray. Seperti biasa ya, like as usual. Come on. Loudly please sing bareng. Biar aku berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. That's great. I think this is your first experience. Ini adalah pengalaman pertama when I teach you use English conversation menggunakan percakapan bahasa Inggris. But you are don't worry and don't afraid. Gak usah khawatir dan gak usah takut. If you are not understand about what I say, kalau kalian tidak memahami apa yang telah saya katakan with English conversation dengan percakapan bahasa Inggris, so no problem. You can ask me, you can give me question about Pak Isan, what the meaning of this? Apa artinya ini? Nanti kita bisa cari artinya bersama-sama. Nah, tapi saya akan menerjemahkan sedikit-sedikit seperti ini. If I use English conversation, ketika saya menggunakan percakapan bahasa Inggris, I translate it. Saya menerjemahkannya little by little, sedikit-sedikit. Paham ya? Are you ready today? Who is absent today? Siapa yang berangkat dari ini? Nobody. I think today you are go to school all this class because this class is more student, banyak ya siswanya ya. Ada this is 100 student with the gedung. Angkatannya gedung 1 jadi tinggal 10 bahasa Inggris. Bukan not tin, ya 10 siswa, nggak apa-apa karena Bung Karno dulu pernah mengatakan bahwasanya berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Nggak apa ya. Oke, let's start our lesson today. Kita akan memulai pelajaran hari ini. But before we start our lesson, I will give you some question about cleanliness. What the meaning of cleanliness? Apa artinya cleanliness? Cleanliness. I write down. I'm sorry. Cleanliness. This is for the word clean. Dari kata clean. Clean. What the meaning of clean? No. Hapus is erasure. Erasure to delete it. Clean. If clean is not hapus. Clean. Bersih. Nah, clean. In bahasa Indonesia bersih. Plus lines, clean lines. What the meaning of clean lines? Gak ada satu orang pun yang mau sekolah ini
cleanliness itu adalah kebersihan. And I want to ask you some question about cleanliness. Saya ingin menanyakan kepada kalian beberapa pertanyaan mengenai kebersihan. The first question, what should you do to keep your body clean? You know the meaning? What should you do? Apa yang harus kalian lakukan to keep untuk menjaga our body clean, untuk menjaga badan kita supaya tetap bersih. Apa ya kira-kira kalian lakukan? In Indonesia it's okay, no problem. You answer my question in Indonesia. Kalau kalian menjawab pertanyaan saya menggunakan bahasa Indonesia, it's okay, no problem. But if you answer my question use English, that's great. Sangat jos kalau kalian bisa menjawabnya dengan bahasa Inggris. What should we do to keep our body clean? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh kita supaya tetap bersih? Apa? Mandi. That's great. The first answer is mandi. What the mean mandi in English? Mandi in English is apa? Mandi dalam bahasa Inggris apa? Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu. If you talk the translate of mandi in English, you can raise your hand. Kalian kalau nggak kenal, Pak mandi apa mandi? You forget. Kalian lupa? Chill aja, santai aja. Seperti misalnya dunia ramai itu biasanya. Maksudnya bukan mengambil bak itu adalah bak itu bukan mengambil bak ya. Maksudnya kalau take a bath itu adalah ketika kita mandi itu biasanya yang pakai begir-begir. Juga bisa mandi dikatakan take who is answering? Siapa yang tadi jawab? Take a shower. Shower. That's great. Thanks, Mr. Tigo. Take a shower. This is the first answer about how to keep our body clean. Jawaban pertama lagi. Ada lagi nggak selain mandi? If you before and after you eat something, sebelum dan sesudah makan, apa yang kalian lakukan? Mencuci tangan. Mencuci tangan in English is apa? Dalam bahasa Inggris mencuci tangan. Wash hand. Wash hand. If you wash hand, the word hand, this is just one hand. Hanya satu tangan. Wash your hand, please. Write down in the whiteboard. Tulisan papan tulis. Apa contohnya membersihkan kebersihan badan, menjaga kebersihan badan? Come on. Why you give the marker to Divo? Kenapa kamu berikan kepada Divo? Gak ada yang tahu apa namanya. Please don't afraid, gak usah takut, santai aja. I don't want to eat you, gak akan makan kalian. If you are wrong, kalau kalian salah, saya tidak akan cuci muka. Sorry. I'm sorry. Why just Divo? I'm sorry. Kenapa hanya Divo saja? Yang lain apa ini? Gak apa-apa ya. Ini jawaban pertama tadi mandi, siapa mencuci tangan, cuci muka. Cuci muka in English is cuci is sense is mencuci tangan. Wash. Wash. Muka. Face. But we cannot write wash face. But kita harus kembalinya menjadi face wash. Nah, this is wrong. Pastinya ada yang lain lagi selain mandi, mencuci tangan, cuci muka. Contohnya apa lagi ya? Ketika kita mandi apa ya? So, you are very clever, Divo. Sangat pintar sekali. Gosok gigi. Gosok gigi. In English is what? Brush. No, not brush and teeth. Brush is menggosok, and dan teeth gigi, menggosok dan gigi. That's wrong. Brush, teeth.
we not use letter S? Kenapa kita tidak menggunakan huruf S di belakangnya? Padahal teeth is lebih dari satu kan, gigi itu lebih dari satu kan. Nah, karena kalau kita menyebutkan D, lalu gigi itu dengan kita satu kesatuan. Nggak perlu pakai gigi lain, kecuali kalian ada gigi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Pakai S. Berarti are you understand that example? Cuci tangan, gosok gigi, atau wash hand, face wash, brush teeth, dan sebagainya nanti. Today we will learn about the step. We will learn step to make step untuk membuat langkah-langkah how to keep our body. Langkah-langkah untuk menjaga tubuh kita bersih. Maka dari itu you can show. Okay, please look at this screen. Okay, karena tadi yang sudah saya katakan kepada kalian, kita akan belajar membuat step atau langkah-langkah. Langkah-langkah bagaimana saat kita melakukan salah satu contoh kebersihan, menjaga kebersihan ini. Contohnya misalnya ketika kita wash hand atau tadi apa, mencuci tangan. Langkah-langkahnya yang pertama, the first step is wet. What do you mean wet? Membasuh dengan air, supaya kita harus membasahi tangan menggunakan air, tentunya menggunakan clean water atau air yang bersih, jangan menggunakan air yang kotor. This is the first step. Ini adalah langkah yang pertama. The second step, langkah yang kedua, get soap. I'm sorry, this is wrong. Soap, the right word soap is SOAP. And this is right. Get the soap. You get the soap after you wet your hands. Setelah kalian membasahi tangan kalian, kalian mengambil sabun. Kemudian setelah mengambil sabun, diapakan? Scrub. What do you scrub? Gosok, mengatakan sampai bersih. Untuk ada sabun yang bubbles. Kemudian setelah rata, biasanya untuk menggosok tangan itu biasanya digosok itu sampai berapa detik ya? Masuk sampai bercerak gitu. Berapa detik kira-kira? 3 detik. Salah. 60. That's too long time, terlalu lama. Right, 15 second, 15 detik saja untuk men-scrub ini, menggosoknya. Yang digosok adalah bagian telapak, kemudian bagian punggung tangan sampai sela-selanya seperti ini, kira-kira ya 15 second until 20 second, 15 sampai 20 detik. Kemudian after that, then you can rinse. What do you mean of rinse? Membilas atau membasuh. Tentunya menggunakan clean water and running water. Clean and running water. Air yang bersih, running. What do you mean of running? Running, berlari. Nah, apakah air yang berlari? Maksudnya air yang berlari apa? Air yang mengalir. Nah, karena itu merupakan salah satu sunnah ketika kita membersihkan, dan itu harus menggunakan air yang mengalir, jangan air yang mengecembur. Karena kokoan itu nanti tidak akan bersih sebenarnya. Makanya harus pakai clean and running water. Okay. Yang terakhir, dry. What do you mean of dry? You can see that picture. This is the towel. Towel, what do you mean of towel? And dry, berarti kita harus mengeringkan setelah tadi kita guyur, kita basuh dengan air, kita keringkan. You can use the towel and you can use tisu, handuk atau tisu. Jangan atau misalnya setelah kalian membasuhnya lemon. Okay, you can break down about the step. 47. Where is the eraser? About how to wash hands. The first step. Tadi langkah pertama apa? Langkah pertama apa tadi? Langkah pertama wet. Wet your hands with dengan clean water, clean water. Nanti untuk kalian kalau membuat langkah-langkah, kalau kalian tidak bisa langsung menggunakan
basahi, ya kan? Basahi tangan dengan air bersih. Ini adalah langkah pertama. Baru ketika kalian sudah membuat seperti ini, kalian kasih tuliskan. Wet your hands with clean water. This is your first step. Ini adalah langkah pertama. Langkah yang kedua, apa tadi? You can write down in the whiteboard in Indonesia. You can write in Indonesia. Siapa yang mau? Atau saya tunjuk saja? I choose one. Di dalam bahasa Indonesia, langkah yang kedua. Ada yang mau? Oke. You write down, please. Dalam bahasa Indonesia, langkah yang kedua nanti kita bahasa Indonesia bersama-sama. Yang kedua apa? Right, please. Who wants to step through first step? Siapa yang ingin nulis step ketiga? Langkah ketiga? Yes, okay. Okay, thank you, Esther. Wait a minute. We translate it in English. Mengambil sapu. Kita baca Inggriskan apa? Mengambil sapu. Kita bisa menggunakan get, so. Atau misalnya kita menggunakan get, the, so. Sama aja. Get itu mendapatkan, take itu mengambil. Dalam ini konteksnya hampir sama. Lalu bisa menggunakan get, so, take, the, so. Ini langkah yang kedua. The third steps. Oke, thank you. Menggosok tangan menggunakan sabun. Menggosok, in English menggosok is scrub. Yes, right. Scrub. Menggosok tangan. Scrub. And with soap. Kira-kira tadi selama berapa menit? Atau selama berapa detik? About 15 or 20 second is detik, ya. Jadi scrub hands with soap about 15 or 20 seconds. Fourth step, langkah yang keempat. Apa langkah yang keempat? Membilas tangan dengan air apa? Membilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Can change. Sorry, because the market is very old. Studio sudah sangat tua. This is the market when we was in fourth grade. Ini adalah speaker ketika kalian masih kelas 4 dulu. Sampai sekarang masih saya pakai. Oke, we translate it in English. Membilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Apa membilas? Rinse. Rinse. Maka ada salah satu deterjen named Rinso, ya. Rinso artinya membilas supaya menjadi bersih. Rinse your hands. Atau misalnya kita tidak menggunakan your, tidak apa-apa. Your ini untuk kata ganti milik, ya kan. Rinse your hands with clean and running.
water. Ada langkah terakhir. Langkah terakhir saya berani. No, right down. Come on. Don't lazy deh. Jangan ragu lagi. Calm down. Kalem, santai saja. Chill. Are you bring a dictionary today? Apa kalian yang bawa kamu sendiri? You don't bring dictionary? Okay, it's okay. Mengeringkan saja, mengeringkan atau keringkan tangan. Karena di dalam teks seperti ini, teks langkah-langkah itu sebenarnya harus menggunakan kata perintah. Kata perintah kan misalnya wet your hand with clean water. Basahi tangan kalian dengan air bersih. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan sama saja dengan menyuruh atau memerintah. Basahi loh. Tosi kan, tosi. Maka yang pertama ini saya contoh basahi tangan menggunakan air bersih itu menggunakan kalimat perintah. Maka sebenarnya harus menggunakan kalimat perintah. Maka seperti nomor 2, jangan mengambil sabun, tapi ambil sabun. Nanti biar dia penekanannya seperti kalimat perintah harus diberi tanda. Kalimat perintah harus diberi tanda. Ada sebut ambil sabun. Nah ini juga nomor 3, jangan membuat tangan, tapi gosoklah tangan. Gitu ya. Nanti ketika kalian membuat step yang lain selain wash your hand, mencuci tangan, misalnya nanti kalian membuat langkah-langkah mengenai gosok gigi, kalian menggunakan kalimat perintah. Oke, we translate it. Mengeringkan tangan menggunakan kain lap. Harusnya jangan merintah, tapi bisa kita tulis keringkan. Baca kita adalah mengeringkan atau keringat aja Pak. Dry your hand menggunakan kain lap atau handuk tadi apa? With apa? Towel is menara. I'm sorry to our class. Kalian adalah kelas 1. Please come back to your class. Dry your hand with towel or atau apa kira-kira? Handuk atau kita bisa menggunakan handuk atau tisu or tisu. Tapi kalau kalian punya alat yang biasanya angguangin, mungkin bisa. Kalau kalian di rumah punya pakai itu saja kan bisa. Oke, this is 5 steps. Ada 5 langkah untuk how to wash hand. Karena wash hand itu adalah salah satu the way to keep our body clean. Dalam cara untuk kita menjaga tubuh kita tetap bersih. Do you understand about it? Siapa yang belum paham? Saya aja kalau belum paham, angkat tangan saya, Pak. Mau paham pada itu Pak? Sulit sedikit Pak. Paham semua? Alhamdulillah. Kalau kalian paham, I will decide you about 2 groups. Saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kalau kalian mau memilih kelompok itu artinya adalah panduan mencuci wajah yang simple untuk anak-anak. Di sini kalian bisa lihat nanti ada beberapa step. Tapi I'm sorry I wrong to read the number. Step 1, get ready, tie up hair. Artinya adalah ikat rambut. This is for misalnya rambut kalian agak gondrong ya atau panjang, perempuan kan pasti panjang rambutnya. Ya harus diikat dulu biar apa? Rambutnya tidak bisa basah ini. Nanti beneran gini kan gitu. Nah laki-laki if your hair is very short, seperti saya ini tidak perlu diikat. Tapi kalau rambutnya panjang, tie up hair. Artinya ikat rambut and wash your hair. Artinya apa wash your hair? Cucilah tanganmu. Harus sebelum kita mencuci muka harus kita mencuci tangan. Siapa tahu tangan kalian ada like cicak buas, like cicak. Hati-hati ya. Misalnya kalian pakai gini terus kena cicak terus berbulan itu apa? Muka kalian kena cicak bos. Buat dengan cicak ini guys.
susah. Smallizer, kadal kecil. Wash your hand. Terus step 2. Use nice warm water. Gunakan air hangat yang bagus. Not too hot, jangan yang terlalu terlalu panas. Karena kalau terlalu panas tangan kalian bisa melecak. Not too cold, jangan terlalu panas juga jangan terlalu dingin. Karena kalau terlalu panas tangan kalian melecak, terlalu dingin bisa kalian campur dengan sirup. Maka akan menjadi sirup. Jadi untuk kalian uji to wet your face, untuk membasahi muka. Jadi airnya yang hangat aja, hangat kuku gitu, hangat nails gitu, warm nails, hangat kuku ya. To wet your face. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, apply cleanser. Cleanser itu mean of cleanser. Clean, artinya apa clean tadi? Bersih. Cleanser berarti pembersih. Clean liners adalah pembersih. Kamu harus bisa membedakan the different of it. Apply cleanser. Gunakan atau aplikasikan gunakan pembersih atau sabun wajah. Karena ini sabun wajah kan ada yang khusus sendiri kan. Apa kalian wash your face with deterjen? Apa kalian dengan deterjen? No ya. Karena kalian menggunakan cleanser. Put a small amount of face wash. Ambil sedikit saja, jangan langsung jangan. Kalian tangan kalian atau mungkin kalian the rich man, crazy rich is very cheap for me. Langsung jangan, karena terlalu boros sedikit aja. Ada curut gitu ya. Of face wash on your face. Tidak put a small amount of face wash on your face. Make little circles. Buat gini. Jangan like an Indian people. Nanti muka kalian bakal bisa hilang ya. Jadi pelan-pelan saja membuat circle, make little circles. Artinya membuat lingkaran kecil seperti ini. Pelan-pelan aja. Kemudian next, the fourth step, rinse away the bubbles. Basuh busanya tadi lah dibasuh atau diguyur. And bubbles away with water, dengan air tentunya the clean water and running water. Tapi biasanya kalau running water dia akan kesulitan karena di sini ada kerannya. Nanti kita akan seperti ini malah basah semua. Jadi kita biasanya seperti ini. Atau itu pelan-pelan saja. Next, pump dry with a clean soft towel. Pad, artinya pad itu adalah menepuk-nepuk ya. Jadi ketika kalian membersihkan muka jangan seperti bersihkan tangan atau mengeringkan tangan. Nah, mengeringkan tangan kalian kan bisa seperti ini tuh, Tapi kalau bersihkan muka kalian harus pad saja, padnya menepuk-nepuk. Supaya apa nanti tidak gosok-gosok hilang semua, hilang ketemu. With a clean soft towel. Tentunya adalah menggunakan handuk yang bersih dan soft, artinya soft, lembut, handuk yang bersih dan lembut. Jangan menggunakan handuk yang kasar atau saya serdet biasanya di ngelapis kompor. Wah, ini kawan lagi. Tentunya use your own towel, gunakan own towel, artinya apa? Handukmu sendiri, jangan handuknya tetangga kalian. Jangan kalian nggak bisa cuci muka. Aduh, where is your towel? Mana handukmu? Nggak silah, jangan. Handuk kalian sendiri. Supaya apa? Kalau handuk kalian sendiri, kalian tahu apakah handuk kalian this is clean or this is dirty, bersih atau kotor. Kemudian moisturize, ini adalah opsi saja ya. Kalau ada tidak melakukan moisturize, artinya moisturizer. Biasanya sing cewek-cewek tahu moisturizer. Apa? Moisturizer itu apa? Pelembab. Nah, soalnya karena biar dikeringkan nanti kalau menggunakan menggunakan towel tadi lah, kan langsung kering lah, maka harus dilembabkan sebelum tidur. Karena mau bisa nyil-nyil gitu ya, seperti itu. Moisturize. Tapi kalau kalian tidak menelitkan tangan mata yang terakhir, karena biasanya yang laki-laki cuek aja. Saya juga cuek aja seperti itu. Dia tidak perlu ini ya. Jadi ada langkah-langkahnya. This is the example about face wash atau mencuci muka. Do you understand? If you understand, I will give you paper. I take paper. Paper. One paper. Kertas yang pertama kalian gunakan nanti untuk coret-coretan.
Tes yang kedua, kalian buat poster. You make poster. Poster tentang apa? Contohnya, tadi ketika kalian sudah menuliskan contoh-contoh untuk membersihkan, untuk menjaga kebersihan tubuh, tadi apa saja? Mencuci tangan atau cuci tangan bahasa Indonesia apa? Wash hand. Terus kedua apa? Mandi, take a shower atau take a bath. Terus apa lagi? Brush teeth. Terus apa lagi? Face wash. If your hair look amburadul, bisa amburadul. Ketika rambut kalian amburadul, what do you do? What should you do? Menyisir rambut. In English menyisir rambut itu apa? Comb hair. Berarti artinya adalah menyisir rambut. Mengapa itu menyisir rambut? Karena menyisir rambut itu bisa membersihkan tumor-tumor dari rambutnya sehingga itu bersih. Nanti kalian bisa mencari apa langkah-langkah dalam menyisir rambut. Kira-kira apa kalian diskusikan? Nah, kalian cari saja, tentukan setiap kelompok satu saja selain wash hand dan face wash. Misalnya kelompok A, kelompok A menentukan langkah-langkah yang akan dibuat itu adalah brush teeth. Jadi kalian harus membuat langkah-langkahnya untuk menggosok gigi itu apa saja. Gitu ya. You can write it in Indonesian first. Kalian dapat menulisnya menggunakan bahasa Indonesia dulu. Setelah dari bahasa Indonesia, kalian bahasa Inggris kan. Tentunya because this is a poster, karena ini adalah make poster, membuat poster, maka paling tidak harus ada gambar ilustrasinya like this. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Misalnya brush teeth, kasih judul brush teeth, kasih gambar gigi atau kasih gambar apa namanya itu sikat atau kasih gambar pasta gigi. Kemudian baru kalian tuliskan langkah-langkah di sampingnya atau di bawahnya. Do you understand? Nah, grup A, kalian mau buat apa? Langkah-langkah apa? Tentukan grup B, gosok gigi. Berarti grup A kalian tidak boleh gosok gigi ya, karena grup B sudah gosok gigi. Kalian cari yang lain. Mudah aja. Cepat. I give you about 10 minutes, 10 menit saja untuk memilih. Makanya just hurry up, come on, hurry up. Okay, you can use this marker ya. Tapi jangan langsung diambil semua. Kalian misalnya butuh warna ungu, ambil warna ungu, kalau sudah kembalikan. Kayak this ya. Lagi. 9 minutes lebih, 9 menit lagi. Makanya please hurry up. Kerja dengan cepat. If you need a marker, you can set this one. Come back. Apa langkah-langkahnya dalam menyelesaikan kita pertama? Namanya bantu supaya sisirnya udah ada, langsung ambil sisir, tentunya ambil. Nah, kalian bagian itu aja. Siap yang berdua ini bagian gambar, yang kalian bertiga bagian membuat stepnya, maka-makanya ambil sisir. Nah, terus kamu bahasa Inggris kan? If you can translate to English, you can ask to me. Kalian bisa bertanyakan kepada saya. TH. H is H di Indonesia. T-O-O-T-H. Toothpaste. Nah, itu adalah pasta gigi toothpaste. Brush. Brush. Gambar kota. Gambar bunga plastik yang bajunya misalnya kayak gitu. Enggak tahu saya lah. Dia berbeza semua itu. What is your first step? Apa langkah pertama kalian?
You cannot write mengambil. Ini kalimat perintah ya. Maka mengambil harus ambil sisi. Berarti ambil itu apa? Inggris. Bahasa Inggris ambil itu apa? Apa bahasa Inggris? Take, oke. Take. Sisir apa sisir? Sisir itu itu. Jadi nanti kalian bisa tambahkan seperti ini soal. Nah, sudah betul. Karena mengambil sisir berarti take, come. Nah, kasih tanda. Jadi ini sudah menjadi kalimat perintah. Instruction sentence. Ambil sisir. The second step. Maka kedua setelah mengambil sisir apa? Apa? Masuk ambil sisir aku selesai. Apa kira-kira? Apakah kalian perlu punya rambut? Kalau kalian punya rambut, kalian use get hair oil. Nah, Gak apa-apa. What is your second step? Step kedua apa? Good. This is just only one for letter T. Hanya ke satu huruf T saja. Jangan put, no bubble T. Put the small toothpaste to brush teeth. Nah, jadi gitu. Jangan toothbrush. Masa ambil pasta gigi untuk menggosok sikat gigi dan itu. Sisirlah rambut comb your hair. Comb your hair until sampai look tidy. And your hair look tidy dan rambutmu terlihat rapi. Itu baru LM. Rinse the mouth. Mouth. 4 minutes. Yeah, you can use the dictionary if your dictionary kurang lengkap ya. Sprout. S-P-R-O-U-T. Jawab atau air sisa pemeran How to comb your hair. Sudah selesai kan? Yang kamu lari dulu ke sini. 3 minutes. 3.
manual. Misalnya first time. Okay, after you finish your poster, after you finish make a poster, you present in front of the class. Kalian harus mempresentasikan nanti setiap kelompok di depan di sini. You understand? You got it? Paham nggak? Group B, are you finished? A, I, O, A, T, U, T. Aku. Oh. Put the thumb and format after you use after you are used. Oh bukan you are used. After you use. Nah, iya benar. Use. Nah, kalau use saja itu kan kata kerja bentuk pertama karena telah digunakan berarti use. Bisa tulisannya bisa. Oke. Yes. Okay, group. Hey, have you finished? Finish? Yeah. Selesai. Group B, how are you? Finish? Okay. Group A first or group B first? Group presentation in front of you. Group A dulu atau group B dulu? Jangan saling tuju, kalau kalian saling tuju kalian masuk ya maju presentasikan yang sudah kalian tulis langkah-langkahnya. Siapa yang duluan yang shoot saja yang menang duluan. If you win you get first. Kalau kamu menang kamu bisa duluan. Jadi kita berubah kan? If you can use English conversation, use it. Kalau kamu tidak bisa menggunakan itu, kalau bisa pakai bahasa Inggris, ya, you read your stand. You read your stand. Your group first. All of the member of group. Yeah. Okay. The group here, you can listen to group A when the presentation. How to come? First step. Take the time. Second step. Use a format. Okay, lanjut next. Okay, this is okay. You can look at the group A, group A poster. How to come your hand? What is the first step? Apa langkah pertamanya tadi? You are not listening to the group A. Oh my God. What is the first step? Langkah pertama dia apa? Harus mengambil gitu ya. Oke, class to the group A. Put a small toothpaste to the
you a question about the presentation result, about the discussion result. Saya akan memberikan kelompok kalian pertanyaan tentang hasil dari diskusi kelompok ini. Makanya you must listen. Kalian harus mendengarkan. Oke, next lanjut. Detik atas 30 40 seconds. Ya, lanjut. Throw up. Throw out the water. Okay. What is the first step? What is the first step about brushing? First step, langkah pertama apa? Yang pertama kali langkah pertama. What is the first step? Apa langkah pertama? Take a toothpaste and brush. Nah, apa artinya? Ambil. Sikat. Nah, toothpaste artinya pasta gigi. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. That is the first. Okay, give applause for the movie. Oke, kalian bisa kembali come back to your tempat duduk kalian. Ice breaking dulu kita menutup acara kita hari ini. Caranya adalah nanti saya akan menyiapkan dua macam jenis kartu. Yang pertama kartu yang di dalamnya ada bahasa Indonesianya. Yang kedua kartu yang di dalamnya ada bahasa Inggrisnya. Nanti tata cara permainannya, kartunya akan saya taruh di mana ya? Saya pinjam mejanya satu ya. Ini bisa duduk sebelah dengan kartunya ya. Nanti kalian akan mencari arti dari kata dalam bahasa Inggris ini pencocokannya. Misalnya di sini akan saya acak ya. Nanti misalnya kalian cepat-cepatan dan kalian menemukan kata cleanliness, find the cleanliness word cleanliness. Artinya apa? Kalian harus cari yang tepat di sini. Nah, kebersihan, ya kamu cari. Tapi kalau misalnya kalian salah mengambil cleanliness, kalian artinya adalah batuk, it's wrong, oke? It's wrong. Karena kalian melakukan kesalahan, kalian harus mengerjakan soal yang ada di sini. Oke? Kita tidak usah takut, don't afraid. Kita bisa mulai? Can we start? Okay, stand up please. Stand up semuanya, stand up. Only play the ice breaking in the back of the class di belakang sana saja supaya lebih aman. Number is 3 karena langsung lari untuk mencari. Paham ya? Kita jadi ya. Ready? 1, 2, 3. Kalau saya kan sembunyikan dulu, dia duduk. Lu. Kenapa kamu tidak mencari? Kamu saya ada coba. Good. Saya akan menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, time is out. Waktu selesai. Ayo wes, baru satu berarti Yobes mau awalnya apa-apa. Silakan duduk semuanya. Karena waktunya sudah selesai. Maka kita coba lihat apa jawaban kalian bonus your answer. Solve artinya apa? In the first lesson, what should we do? Apa yang seharusnya solve? It's not sabun. Solve, not solve. You're wrong. You must do. Yes, please. Okay. You can choose one of the number. Kamu bisa memilih salah satu.
Terserah mau nomor berapa aja. Dua. Oke. You can read what should you do before eat some food. Apa artinya? Oh. Lanjut. Yuk. Apa itu gambarnya? What's the picture? Ayo, 3. Brush your teeth, clean your teeth, comb your teeth. Oke, please sit down too. Please. Mana? Oh ya, Mas. Salah satu, pencet salah satu. Oh, oke, nggak apa-apa. Tenang aja. Pencet aja satu. Oh, iya. Ada. Oke, you can help your friend. Lalu coba membantu teman kalian. Mulai lagi. Oke. What's that? What should you do if you get out? Lanjut. Oh, yeah, where is your... Come here. Clean water air bersih, right? Let's go. Let's time 44. Okay. What's that? Wash your hands. Let's go. Clean lines, kebersihan is fine. Oh my God. Let's go. What's that? What should you do before eating some food? Yes. Okay. What's your answer? That's right or wrong? What's that? Oke, kita kerjakan bersama ya. Kita pilih nomor 1. Number 1. What is this? Memotong kuku. Clean your nails, haircut, clean your teeth. Car wash. Clean your nails. Number 2. Okay. We must take a shower at least once. Kita harus mandi minimal sekali. Mana? Sekali sehari. Di a week, biar penyelamat. Sekali seumur hidup. Oke. Wait, number 3. What's the brush your teeth? We need kita punya semen. We need semen to brush teeth. Deterjen. Mesin blender. We need semen ya. Kita mau bersihkan gigi pakai semen. Lagi pakai blender. Number 5. Tadi sudah. Comb your teeth. Menyisir rambut. Clean your teeth. It's almost right. That's wrong. Brush your teeth. Okay, good. Next, number 6. What is going? Mau bathroom. Take a bath. The last number terakhir ya. What is the last step when you wash your face? Apa lama terakhir saat kamu mencuci? Apa ini? Dia ngapain? Atau dry with tissue, which is the blue expert of wrong answer. Do you understand what we learning today? What we learned today? Apakah ada yang telah memahami apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, we make a step.
about, kita membuat langkah-langkah about cleanliness, how to keep our body clean. Contohnya apa? Mandi. Mandi itu apa mandi? Take a bath, atau bisa juga kita take a shower. Setelah take a bath apa lagi? Face wash. Wash hand. Wash hand atau mencuci tangan. Mencuci tangan apa lagi? Face wash apa lagi? Yang tadi sudah dibuat oleh kelompok A. Comb hair. Comb hair atau menyisir rambut. Jadi kalau kalian menyisir rambut bahasa Indonesia adalah comb hair. Because when I comb my hair, then my hair is look tidy. Nah, rambut saya terlihat lebih ganteng, jadi rambutnya seperti itu. Apa lagi? Menggosok gigi, brush your teeth. Atau menggosok gigi. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi yang lain? Tentunya ada cara untuk kebersihan tubuh yang lain, misalnya mencuci baju. Mencuci baju apa? Wash the clothes. Mencuci baju, karena kebersihan baju juga penting. Atau misalnya kalian di dapur, yang kalian bersihkan adalah piring. Membersihkan atau mencuci piring bahasa Indonesia itu apa? Bukan wash or plate. Karena ketika kalian mencuci piring, yang kalian cuci bukan hanya piring, tapi ada sendok, gelas, garpu dan lain sebagainya. Maka bahasa Indonesia adalah wash dish. Nah, right, wash dish. Okay, good. Good idea. For the evaluation, I will give you a student worksheet. Hey, have you finished? Alhamdulillah. Oke, you can kalian bisa menentukan ya. Okay, thank you for today. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini karena kalian telah mempelajari apa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tadi tentang cara menjaga kebersihan. Itu salah satunya adalah untuk membuat step atau langkah. Semoga saja pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.